Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budaya, perkenalkan nama saya Kanis Tia Septiasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang wayang sebagai kebudayaan Indonesia. Kalian pasti tahu kan wayang itu apa? Ya, betul. Wayang adalah salah satu pertunjukan asli Indonesia yang ditetapkan sebagai warisan mahakarya dunia. Nah, wayang menjadi bagian sejarah Indonesia jauh dari sebelum Indonesia merdeka. Hal tersebut terbukti karena tercatatnya wayang pada prasasti Balitung yang diperkirakan ditulis pada abad keempat loh teman-teman budaya. Wah, ternyata budaya yang dimiliki Indonesia tuh hebat sekali ya Sobat Budaya. Nah, kalau Sobat Budaya ingin tahu kelanjutan dari video ini, jangan lupa disimak ya. Pertama, yuk kita bahas sejarah wayang. Pertunjukan wayang kulit klasik Jawa diketahui telah berkembang sejak sebelum abad ke-10. Wayang dikenal dengan pertunjukannya yang rumit dan diatur dalam bentuk cerita kuno. Nah, wayang ini berasal dari Pulau Jawa Indonesia. Istilah pewayangan berasal dari kata bahasa Indonesia yang berarti bayangan. Wayang kulit merupakan figur yang terbuat dari kulit kerbau. Nah, wayang kulit ini dianggap sebagai bentuk wayang tertua loh. Lalu referensi paling awal dari wayang jenis ini berasal dari tahun 800-an. Perkembangan seni ini secara luas terjadi selama periode Hindu-Buddha, terutama antara 800 dan 1500. Lalu menurut mitos, seorang pangeran bernama Aji Saka yang membawa aspek budaya India ke Jawa. Di balik pertunjukan wayang spektakuler, ternyata memiliki filosofi yang mendalam loh Sobat Budaya. Nah, yang pertama, sebagai fasilitas dalam pengendalian sosial. Maksudnya di sini adalah dengan memasukkan fenomena sosial yang terjadi ke dalam cerita wayang ini bisa menjadi mekanisme dalam mencegah kelainan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Yang kedua, dianggap sebagai pengukur status sosial masyarakat. Jadi, masyarakat menganggap bahwa yang mampu menanggap wayang merupakan seseorang yang terpandang, karena untuk menanggap wayang memerlukan dana yang cukup besar. Lalu yang ketiga, sebagai bentuk solidaritas dalam masyarakat. Nah, ini dimaksudkan karena pertunjukan wayang mampu mengumpulkan masyarakat dan memberikan fasilitas hiburan serta pendidikan berupa nasihat yang ada dalam pertunjukan wayang tersebut. Sekarang, yuk kita bahas tentang jenis-jenis wayang. Yang pertama ada wayang kulit. Wayang kulit adalah salah satu wayang yang paling populer di Indonesia. Wayang ini dibuat menggunakan kulit yang berasal dari kambing ataupun kerbau. Ganggang dan kerangkanya terbuat dari tanduk kerbau. Punakawan tersebut ialah Semar, Bagong, Gareng, dan Petruk. Punakawan inilah yang berasal dari daerah Jawa. Yang kedua, wayang wong. Wayang wong adalah salah satu bentuk wayang yang dalam pertunjukannya diperankan oleh orang asli. Seperti yang dapat dilihat di gambar sebelah kiri. Nah, yang memerankan karakter dalam cerita ini dilengkapi dengan berbagai hiasan dan kostum yang menunjukkan karakter yang diperankannya. Yang ketiga, wayang golek. Nah, wayang golek ini pasti gak asing lagi nih di telinga kalian. Wayang golek bentuknya seperti boneka, namun terbuat dari kayu. Wayang golek ini pada pementasannya tidak menggunakan latar di belakangnya atau teknik bayangan. Tetapi wayang golek menggunakan panggung dan dimainkan oleh dalang secara langsung loh teman-teman. Nah, dalangnya ini memainkannya dari bawah panggung. Jenis wayang selanjutnya ada wayang beber. Nah, wayang ini berbeda dari wayang-wayang yang lain karena wayang ini dimainkan dengan cara membeberkan layar atau kertas yang berupa gambar. Jadi, dalang akan membeberkan gulungan layar, kemudian dalang akan menceritakan cerita yang ada di dalam gambar tersebut.
Nah, Sobat Budaya, kali ini aku mau kasih tahu kalian tentang fakta menarik dari perkembangan pertunjukan wayang di Indonesia. Nah, ternyata semakin berumur, presentasi penduduk Indonesia yang menonton pertunjukan wayang semakin tinggi loh. Sobat Budaya dapat lihat kenaikannya pada chart di video ini. Nah, jadi terjadi kenaikan sebesar 5,50% untuk kelompok umur 5 sampai 17 tahun. Lalu, terjadi kenaikan sebanyak 10,40% untuk kelompok umur 60 tahun ke atas. Oh iya, Sobat Budaya, suksesnya pertunjukan wayang pastinya terlepas dari peran dalang-dalang hebat di Indonesia. Kami telah merangkum 4 dalang wayang paling populer di Indonesia. Yang pertama ada Ki Narto Sabdo. Beliau merupakan seniman musik serta dalang wayang kulit legendaris loh dari Jawa Tengah. Nama asli beliau adalah Sunarto. Ki Narto Sabdo bisa disebut juga sebagai pembaharu dunia perdalangan di tahun 80-an loh. Wah, hebat sekali ya beliau. Lalu di posisi kedua diduduki oleh Ki Anom Suroto. Di posisi ketiga ada Asep Sunandar Sunarya. Di posisi keempat ada Ki Mantep Sudarsono. Selain keempat dalang yang kami sebutkan, masih banyak sekali dalang-dalang hebat di Indonesia di balik suksesnya pertunjukan wayang. Oh iya Sobat Budaya, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, pertunjukan wayang semakin mudah loh untuk ditemukan. Kita dapat menemukannya di banyak platform di sosial media. Contohnya, kalian dapat dengan mudah menemukan banyak sekali pertunjukan wayang seperti pada platform YouTube. Tapi, pertunjukan wayang lebih menyenangkan jika ditonton secara langsung loh Sobat Budaya, karena kita dapat merasakan suasananya, bertemu dengan orang-orang banyak, dan kita bisa merasakan langsung atmosfer di dalamnya loh. Semoga pandemi bisa cepat berlalu ya, jadi Sobat Budaya bisa nonton pertunjukan wayang secara langsung. Nah, hal tersebut juga bisa menjadi upaya kita untuk menjaga kelestarian budaya bangsa Indonesia. Sobat Budaya, tak terasa kita sudah sampai di penghujung video kali ini. Semoga pertunjukan wayang bisa terus lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.